Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sendar dari kelas 92. Hari ini saya akan memberikan salah satu aplikasi memberitahu aplikasi di komputer. Sekarang kita buka blogger aku dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia blogger aku. Blogger ini. Kita buka. Nah, sekarang kita cari yang namanya artikel aplikasi komputer. Nah, teman-teman jangan lupa ya baca blogger aku. Nah, artikel aplikasi komputer. Sekarang aku bakal jelasin tentang aplikasi komputer. Aplikasi komputer berasal dari kata application, yaitu bentuk benda, dari kata kerja to apply, yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi dalam program pengolahan kata, lembar kerja, dan pemutar media. Kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket biasanya disebut paket atau suite aplikasi, application suite. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice (ORG) yang menggabungkan suatu aplikasi pengolahan kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan, sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen pengolahan kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja terpisah. Nah, berdasarkan jenisnya, aplikasi komputer dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu di sini aku bakal ngejelasin kategori-kategori dari aplikasi komputer. Nah, kategori pertama adalah enterprise, yang kedua adalah enterprise support, yang ketiga adalah individual worker, yang keempat adalah aplikasi akses konten, yang kelima adalah aplikasi pendidikan, yang keenam aplikasi simulasi, 7 aplikasi pengembangan media, dan 8 aplikasi mekanik dan produk. Di sini aku bakal ngejelasin yang pertama dulu ya, teman-teman. Yang pertama adalah enterprise. Nah, di sini adalah enterprise digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan maksud menghubungkan aliran data dan kebutuhan informasi antara bagian. Contoh, IT Help Desk, Travel Management. Nah, Travel Management, aku bakal kasih tahu contohnya ya, teman-teman. Travel management Kompai dapat menjadikan konsolidasi dan pelaporan yang membantu perusahaan untuk melacak dan meningkatkan kinerja karyawan.
Pengalaman travel management dalam menganalisis data membantu perusahaan untuk memastikan target tercapai tanpa membuang anggaran. Travel management. Oke. Berikut gambar-gambarnya. Di sini ada orang. Nah, travel management itu seperti apa ya? Bisa ya seperti ini. Biasanya banyak seperti ini. Ya, lanjut ya. Kita baca. Nah, yang kategori yang kedua adalah enterprise support. Nah, enterprise support sebagai aplikasi pendukung dari enterprise, contohnya database management, email server, dan network system. Nah, di sini aku bakal kasih tahu yaitu namanya email server. Nah, ayo kita cari sama-sama di sini. Nah, email server. Email server adalah program daemon yang bekerja menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Protokol yang umum digunakan antara lain protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Nah, sini ya. Nah, seperti ini bisa segini. Oke, kita lanjut. Sini. Kategori ketiga adalah individual worker. Nah, individual worker sebagai aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah atau edit data oleh tiap individu. Contoh, Microsoft Office, Photoshop, Acrobat Reader. Di sini teman-teman sudah tahu ya seperti apa itu Microsoft Office, Photoshop, Acrobat Reader, dan lain-lain ya. Kita lanjut langsung ke kategori 4, aplikasi akses konten. Nah, aplikasi akses konten adalah aplikasi yang digunakan oleh individu hanya untuk mengakses konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit data, melainkan hanya melakukan konsumisasi terbatas. Contoh games, media player, web browser. Nah, seperti itu. Web browser. Games kalian pasti sering main. Oke teman-teman, kita lanjut ke kategori kelima, aplikasi pendidikan. Biasanya aplikasi pendidikan berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran seperti ruang guru, Google Classroom yang dibuat oleh Google, Zoom, seperti itu. Kita langsung masuk ke kategori aplikasi simulasi. Nah, aplikasi simulasi biasanya digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Contoh simulasi pengaturan lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas pun bisa ada simulasinya seperti untuk pelatihan, untuk itu mencari surat izin mengemudi gitu. Kita lanjut ke ketujuh, kategori aplikasi pengembangan media. Nah, aplikasi pengembangan media berfungsi untuk mengolah atau mengembangkan media biasanya untuk kepentingan komersial, hiburan, dan pendidikan. Contoh digital animation software, audio video converter, dan lain-lain. Nah, di sini aku bakal kasih tahu menjelasin apa itu digital animation server. Oke. Udah copy dulu, salin. Copy paste.
baca sekali sore. Jadi ya. Bulan malas banget ya. Suruh tak mindahin itu jemuran di situ pindahin ke rumah panas jatuh orang mas kan angin mau kerja akhirnya malah kayak senang terus makan garing kok ngangkat sih angin ngangkat sih jauh gitu Masuk ke ini. kalau sama kenapa sih ngerti ini kok mainan HP PC yang mana itu aja ada yang banyak yang belum kering spray juga sih dia lagi lipat sebelum potong kirim ke aku ganti jadi pernah sakit makin rapiin kasut juga sakit sendiri Di sini. Oke, aku bakal jelasin ya lewat Google. Kamu kok apa? Oke, internet begini. Dek, apa ambilin air putih dingin dek? Kita lihat dulu Kubur. gitu. Nah, di sini apa itu animasi digital? 2D and 3D. Animasi adalah urutan frame yang ketika diputar dalam rangka dengan kecepatan yang cukup dapat menyajikan gambar bergerak lancar seperti sebuah film atau video. Animasi dapat juga diartikan dengan menghidupkan gambar sehingga Anda perlu mengetahui dengan pasti setiap detail karakter Anda mulai dari tampak, depan, belakang, 3/4 dan samping. Detail muka di karakter dalam berbagai ekspresi normal, diam, marah, senyum, ketawa, kesal, dan lain-lain. Lalu pose atau gaya khas karakter bila sedang melakukan kegiatan tertentu yang menjadi ciri khas si karakter tersebut. Oke, sampai situ ya guys, teman-teman. Nah, aku udah kasih tahu animasi digital. Lalu hemat play dulu, teman-teman. Udah. Nah, lanjut ke kategori ke-8 aplikasi mekanik dan produk. Nah, aplikasi mekanik dan produk dibuat sebagai pelaksanaan atau pengolahan data yang spesifik untuk kebutuhan tertentu. Contoh, Computer Aided Design atau CAD. Terus Computer Aided Engineering atau CAE, SPSS, dan lain-lain. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman.